Sobat Kawanwa, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Universitas Samratulangi Manado. Kejati telah menetapkan 2 mantan koordinator kerjasama LT dan JL sebagai tersangka. Berdasarkan audit internal, kasus ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai sekurang-kurangnya 4,3 miliar rupiah. Tim penyidik Kejati Sulut telah menetapkan 2 tersangka, yaitu LT Koordinator Kerjasama 2015-2022 dan JL Koordinator Kerjasama 2022-2024 dalam kasus penyimpangan dana kerjasama antara PPLH SDA Unstrat dengan PT Pertamina Geothermal Energy dan PT PLN UIP Sulbagut selama kurun waktu 2015 hingga 2024. Modus operandi yang ditemukan penyidik Kejati sangat terstruktur. Selain membuka 4 rekening bank tidak sah tanpa persetujuan kuasa bendahara umum negara, para tersangka juga diduga melakukan penyimpangan dalam proses pembayaran. Dalam pelaksanaan kerjasama penyusunan dokumen AMDAL dan kegiatan penelitian, para tersangka diduga melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di antaranya pembayaran tidak berdasarkan prestasi pekerjaan real di lapangan, pembayaran tidak sesuai realisasi pekerjaan, dan pembayaran tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah. Jadi, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menangani perkara tindak pidana korupsi terkait penyimpangan penggunaan dana pembiayaan kerjasama antara Unstrat dengan pihak ketiga pada LPPN Unstrat sejak tahun 2014 sampai dengan 2024. Ya. Pada saat ini, setelah melalui pemeriksaan pengumpulan alat bukti, kita menetapkan tersangka ada 2 orang, yaitu tersangka 1 LT, inisial LT, dan Jody dan JL, ya, inisialnya LT dan JL, ini selaku koordinator. Berdasarkan laporan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Saintek, kerugian keuangan negara dalam kasus ini ditaksir mencapai sekurang-kurangnya sebesar 4.323.954.230 rupiah. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik Kejati Sulut langsung melakukan penahanan. Kedua tersangka saat ini telah dibawa dan dititipkan di Rumah Tahanan Negara Malendeng, Manado untuk 20 hari ke depan guna mempermudah proses penyidikan. Eka Putra melaporkan untuk Kawanwa TV.